Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adana bi barakatihi. Amin. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullah qal at-targhibu utawi iki iku bab mertelaken seneng atau demenaken nyenengaken fisaumi ing dalem poso wa fi hifdzi saimi lan bab ing dalem mertelaken ngreksane wong kang poso lisanahu ing lisane shaim wa jawarihahu lan pira-pira anggota badane shaim minal mukhalafati saking pira-pira nulayani perintah Allah wa fil iksari lan bab ing dalem mertelaken ngakeh-ngakehaken minal khairi saking kebagusan fi ramadhana ing dalam ulan Ramadan. Qala dawu sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala khali maha luhur sapa Allah. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh tawa kutiba den fardhoaken alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso Ramadan kama kaya dene barang kutiba kang den fardhoaken apa siyam tamayo kena ala ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sedurunge sira kabeh la'alakum drapun sira kabeh iku tatakuna padha takwa sira kabeh wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala khale maha luhur sapa Allah faman syahida minkum syahra falyasum faman mangko sapane wong syahida kang nakseni sapa man minkum saking sira kabeh faman mangko sapane wong syahida kang nekani sapa man sira kabeh minkum saking sira kabeh asyhara ing ulan poso wal yasubhu mongko becik poso sapa manhu ing asyahr wa man lan sapane wong kana ana sapa man iku maridon lara au ala safarin utawa ing atase lelungan sing mencapai diperbolehkannya salat qashar fa'iddatun ai fa'alaihi iddatun maka wajib ing atase wong apa iddatun bilangan ya kena min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang weneh sebagai qadha selama sakit maupun selama bepergian.
Ana wa ana Abi Hurairah ta'ala dan ceritakan saking Abu Hurairah. Radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala ngucap sapa Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah. Azza maha agung sapa Allah wa jallalan maha luhur sapa Allah. Ini jenenge hadis qudsi. Kullu amali ibni Adamah utawi sekabehane ngamali anak Adam lahu iku keduwe anak Adam illa siyama kejaba siyam fa innahu mongko stune siyam iku li keduwe ingsun wa ana utawi ingsun iku ajzi males ingsun bihi kelawan siyam. Wa siyamu utawi poso iku junnatun dadi tameng. Faedah kana mongko nalikane ana apa ya musaumi ahadikum dinane posone salah siji sira kabeh. Wala yarfus wala yabhas wala yashab. Wala yarfus mongko aja nglakoni perkara ala sira, utawa mongko aja nglakoni dosa sira. Jadi tameng sangka perbuatan maksiat. Wasiyamu junnatun ay minal ma'asi. Puasa itu jadi tameng sangka perbuatan maksiat. Wala yarfus mongko aja guneman ala sira. Guneman ala la yafhashu fil qaul. Wala yashab. Wala yashab lan aja ora sah sira. Ora sira ya. Lan aja ora sah sapa wong posone. Aja sampai posone batal. Fa in sabahu mongko lamun misui sapa hu ing shaim ing wong kang poso sapa ahadun wong suci au qatalahu utawa mateni sapa ahad hu ing wong kang poso fal yakul mongko bocek ngucap sapa ahad
inni shaimun ing lafat inni shaimun. Ini stune ingsun iku shaimun wong kang poso. Ini stune ingsun iku shaimun wong kang poso. Waladhi demi zat Allah ya kena. Nafsu Muhammadin utawi atine Muhammad biadi ku ing dalam kekuasaane Allah. La khalufu famis saimi yakti utawi basine cangkeme wong kang poso. Basine ambune cangkeme wong kang poso. Utawa yakti utawi ambu basine cangkeme wong kang poso. Atyabu iku luwih wangi indallahi mugi Gusti Allah. Menerihil miski tinimbang saking kandhane minyak misik. Minyak wangi misik. Lisa imi iku tetep kedhe wong kang poso farhatane utawi ana bungah loro. Ya frahuhuma kang bungah. Sapa saim huma ing farhatane. Nomor 1 ida aftara nalikane buka sapa saim. Fariha mongko bungah sapa saim. Bifitrihi kelawan bukane saim. Wa idza laqiya lana nalikane tetemu sapa saim rabbahu ing pangerane saim. Fariha mongko bungah sapa saim. Bisa mihi kelawan ganjaran posone shaim. Bisa mihi kelawan ganjaran tambahe ganjarane shaim posone ora kang masa. Ya hadis iku hadis muttafaqun iku disepakati apa alaihi ing atase sahih hadis. Rawa nyeritakan yang hadis sapa al-arba'atu imam papat. Wa Ahmadulan Imam Ahmad. Wa Ibnu Huzaimah talan Imam Ibnu Huzaimah. Bihtilafin kelawan sulayane riwayat. Wa Nabi Hurairah taala den ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Man sapane wong lam nyadakang ora ninggal sapa man. Ayat truk. Qala zuri ing pengucap goroh. Wal amal ya wal amalan penggawe bihi kelawan zur.
Walaisa mongko ora ana iku lillahi kedhi Allah. Hajatun apa hajat fi ayyata'a ing dalam Arab ento ninggal sapa wong man ta'amahu ing mangane wong wasyarabahu lan ngombene wong. Rawahu nyeritakan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Bab ini pertama menerangkan supaya senang melakukan puasa. Targhib fi shaum berarti senang melakukan puasa. Puasa ini salah satu ibadah yang oleh sebagian orang tertentu itu mempunyai kenikmatan tersendiri. Dengan puasa merasa nikmat. Orang tertentu. Nah. Kemudian kalau sudah melakukan puasa, maka kita diharuskan menjaga mulut kita dan badan kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi yang puasa tidak hanya perut dan mulut, makan dan minum, tetapi juga puasa mulutnya dan seluruh badannya dari perbuatan dosa atau maksiat. Dan yang ketiga, dengan puasa itu diharapkan memperbanyak amal-amal baik, utamanya di bulan Ramadan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yakni mempercayai Allah dan Rasul-Nya, kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan kepada kamu puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Nah, yang dinamakan puasa adalah mencegah syahwatnya perut dan farji. Syahwatnya perut dan kemaluan pada waktu siang. Sempurna mulai munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari dengan niat. Jadi tidak makan, tidak minum. Tetapi tanpa niat selama sehari penuh, ya bukan puasa yang sesungguhnya. Makanya niat ini benar-benar bagian daripada agama yang mencapai 1/4 apa 1/3 itu. Puasa diwajibkan itu tidak hanya pada umatnya Nabi Muhammad, tetapi pada umat-umat sebelumnya juga sudah diwajibkan puasa. Cuma tidak seperti umatnya Nabi Muhammad, yaitu ditentukan dalam bulan Ramadan saja. Nah, hikmahnya diwajibkan puasa adalah untuk membersihkan
beningnya hati dari kotoran-kotoran sifat kemanusiaan. Dan supaya bisa menyerupai malaikat. Supaya bisa menyerupai malaikat. Karena malaikat pun tidak makan, tidak minum, puasa. Banyak hikmahnya. Termasuk untuk memperoleh ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan doa yang mustajab. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan untuk membersihkan buku catatan amal kita dari perbuatan maksiat. Serta tunduk kepada Allah. Serta bisa melakukan tahajud atau qiyamul lail selama bulan Ramadan. Rutin tiap malam agar bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, puasa yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah itu harus puasa yang benar-benar puasa perutnya serta kemaluannya dari perbuatan yang halal saja ditahan. Namun apalagi perbuatan maksiat. Meskipun puasa, tetapi masih bergelimang dengan perbuatan haram atau dosa. Menyakiti orang lain, ngerasani adu domba, dan sebagainya, maka puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Dan Allah tidak butuh kepada orang yang puasa demikian. Makanya hadis yang nomor 2, orang yang tidak meninggalkan perbuatan, apa itu, ucapan dosa dan perbuatan dosa. Allah tidak butuh orang itu puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum. Coba kita lihat Allah bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua pahalanya, amalnya ibnu Adam atau anak Adam. Amal solehnya manusia itu pahalanya semua untuk dirinya atau manusia itu. Kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Para ulama berbeda-beda memaknai hadis ini. Sebagian ulama mengartikan hanya saya sendiri yang tahu seberapa banyak, seberapa besar, seberapa agung pahalanya puasa itu.
atau kelipatan kebaikannya orang berpuasa itu berlipat berapanya saya yang tahu. Padahal sebagian ibadah yang lain atau ibadah selain puasa itu Allah menunjukkan kepada sebagian makhluknya pahalanya diperkirakan segede apa dan seterusnya. Ini pendapat satu ulama. Mengapa puasa itu langsung diambil alih oleh Allah pahalanya? Karena ibadah sifat-sifat Allah. Karena Allah tidak makan, tidak minum. Sementara orang puasa juga melakukan ibadah sebagaimana sifatnya Allah, tidak makan dan minum. Maka wajar kalau pahalanya adalah untuk Allah. Sebagian lain mengatakan puasa itu salah satu ibadah yang jauh daripada riya. Lain dengan sholat, haji, jihad, itu bisa bercampur dengan riya. Tetapi puasa adalah ibadah yang jauh daripada riya. Riya itu adalah amal karena orang. Karena untuk mendapat pujian orang, mendapatkan macam-macam ya. Ada pamrih lah pada orang. Tapi pengertian yang saya terima dari guru saya, yang fotonya di atas saya ini, menyebutkan, mengartikan bahwasanya as-saumu li wa ana ajzi bihi itu prakteknya besok di akhirat. yakni orang yang punya tanggungan, pinjaman, janji dan sebagainya, itu ditagih di akhirat besok. Oleh orang-orang yang dijanjeni, oleh orang-orang yang menghutangi, diminta. Sehingga pahalanya, hajinya, sholatnya, zikirnya, sodakohnya, semua bisa habis. Sementara hutangnya masih banyak, tanggungannya masih banyak, amalnya sudah habis. Maka mereka demo. Saya masih tahu masih ada amalnya orang ini, yaitu puasanya. Nah, kemudian ketika mereka rame-rame menagih minta pahalanya puasanya, disetop oleh Allah. As-saumuli, kata Allah. Puasa untuk saya, bukan untuk kamu semua. Meskipun orang itu punya hutang dengan kamu tidak bisa nyaur, nanti diganti dengan siksanya yang lebih berat. Atau hukumannya di neraka lebih lama. Dan seterusnya. Tapi pahala puasa utuh. Tidak boleh. Untuk Allah. As-saumuli, kata Allah, puasa untuk saya. Jangan diambil itu. Ini guru saya, Said Muhammad, memberikan penjelasan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis wasiyamu junnah. Puasa itu bagaikan perisai atau tameng. Tameng dari apa? Dari perbuatan maksiat. Kalau orang melakukan puasa, pasti enggan melakukan dosa. Nah, ini kalau puasanya benar-benar karena Allah. Sehingga puasanya bisa menjadi penyebab tambahnya taat. Dan menarik untuk taubat. Segala dosa dan kesalahan yang sudah lewat akan ditobati, akan dimintakan ampunan.
Sehingga seorang penyair dari Arab mengatakan, jazaa'us shaumi lis-suwami jannah wa tasfidun limurradin wa jinnah. Wa inna nabiyyana qad qala fih ala sumu fa inna sauma junnah. Nah, itu dalam syairnya. Jazaa'us shaumi utawi walese poso lis-suwami maring pira-pira wong kang poso jannatun iku swarga. Jadi balasannya orang puasa itu surga. Batasfidun limurratin wa jinnah. Dan bisa menjauhkan atau melarang pada jin dan orang-orang yang ingin berbuat jahat. Wa inna nabiyyana qad qala fi, dan sesungguhnya nabi kita telah bersabda tentang puasa. Sabdanya ala sumu, ketahuilah agar kamu puasalah kamu semua. Ala, ingatlah, sumu, puasalah kamu semua. Wa inna sauma junnah. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi tameng atau perisai. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, jika kamu puasa, wala yarfus wala yashab, jangan engkau berkata kotor, berkata yang membuat dosa seperti bohong dan sebagainya, sumpah bohong dan sebagainya. Dan jangan berbuat sesuatu yang bisa membuat puasamu batal. Wala yashab. Kalau kamu dibisui orang ketika sedang puasa, bahkan kalau kamu diancam akan dibunuh oleh orang ketika kamu sedang puasa, katakanlah ini shaimun, saya puasa. Saya tidak akan membalas membunuh kamu. Jadi orang puasa ini bisa menjadi tameng dari pembunuhan. Dia akan timbul perasaan enggan. Wah, wonge poso, arep tak pateni ini kok poso. Dia pasti, kalau orang Islam ini, pasti sadar atau mempunyai keinginan digagalkan ancaman pembunuhannya. Bahkan disuruh mengulang, ini syaimun, saya ini puasa. Tidak akan melakukan perbuatan jahat, apalagi membunuh kamu. Tidak. Nah, kalau kamu sudah tidak akan membunuh saya, mengapa saya harus membunuh kamu? Kan mestinya begitu. Jadi seperti Habil ketika akan dibunuh oleh kakaknya, saudaranya Qabil. Apa kata Habil? Silakan kamu bunuh saya tidak akan membalas, saya tidak akan membalas membunuh kamu. Kalau saya membalas, maka bisa mati atau mati dua-duanya sama saja. Sama berdosanya. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu kedua-duanya di neraka. Apalagi dengan sengaja yang dibunuh orang mukmin, khalidina finnar. Mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Jadi sebetulnya orang membunuh itu, yang membunuh ya rugi, yang dibunuh ya rugi. Ruginya secara kasat mata, yang dibunuh sudah meninggal, selesai. Yang membunuh di penjara. Kedua-duanya rugi. Apa artinya hidup kalau ada di dalam penjara? Di dalam penjara itu satu yang paling tidak enak. Tidak ada kebebasan. Padahal kebebasan itu termasuk bagian daripada kenikmatan. Kadang-kadang orang melakukan bunuh diri. Bunuh diri itu sama saja dengan membunuh orang lain. Kalau dirinya Islam, ya sama saja dengan membunuh orang lain, orang Islam. Kalau sengaja, khalidina finnar.
Jadi orang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri itu sama dengan membunuh orang lain. Jadi kalau ada orang yang ingin membunuh saya umpamanya, ya saya tidak akan membalas membunuh dia. Kalau saya membalas sama saja dengan dia. Biar dosanya mereka yang menanggung. Saya tidak mau menanggung dosa. Makanya ini saya puasa. Ini satu pengertian yang gampang dipahami. Begitu pula kalau diolok-olok atau dibisui, dikatain yang tidak baik, kamu jangan membalas. Katakanlah saya puasa. Artinya dia tidak mau melakukan perbuatan olok-olok. Dia yang mengolok-olok itu tidak mau. Karena itu kan sama saja. Kan orang puasa itu harus menahan dari perkataan jelek. Dan seterusnya. Yang keempat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini sumpah. Jadi sangat-sangat sungguh-sungguh. Tidak bohong, tidak asal-asalan, tidak abal-abal. Bahwa bau basinnya mulutnya orang yang puasa itu lebih harum bagi Allah daripada baunya minyak wangi misik. Nah, mulutnya orang puasa ini baunya tidak enak karena tidak makan dan tidak minum. Nah, tidak makan dan tidak minum itu adalah untuk mencapai jalan Allah, untuk menuju memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahala di akhirat. Nah, jadi untuk mencapai ridho Allah itu tidak mudah. Di antaranya adalah dengan jalan puasa. Nah, surga yang digambarkan begitu indah, begitu nikmat, begitu luar biasa dibanding dengan ridhonya Allah, masih kalah. Tidak ada apa-apanya surga itu. Makanya ridho Allah itu nomor satu. Nah, kalau sudah mendapat ridho Allah, ya sudah. Itulah yang disebut waridhoka matlubi. Yang engkau cari itu ridhonya Allah. Ridhamu ya Allah. Saya ya Allah kau masukkan neraka. Mau saya. Asal aku mendapat ridhamu. Itu kan kata-kata Abu Nawas. Kata-kata Abu Nawas. Seperti ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak layak masuk surga firdaus, surga yang kelas VIP itu. Namun aku juga tidak kuat masuk di neraka jahanam. Lah, begitulah. Mendapat ridha Allah itu sangat penting. Makanya wiridan setiap pada subuh pada maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kunci untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi nanti kamu kalau bangun dari kubur, kamu akan langsung mendapat ridhonya Allah. Karena kamu wiritan pagi sore. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, Islam sebagai agama aku ridho. Wabi Muhammadin
nabiyan wa rasulah. Dan aku ridho pula Muhammad menjadi nabi dan rasul. Tidak seperti orang Yahudi, tidak rela Muhammad yang menjadi nabi, menjadi rasul itu. Karena bukan keturunannya. Nah, begitu. Ini, saudara. Kemudian yang terakhir, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fadlihi bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang yang puasa itu sudah mendapat dua anugerah yang menyenangkan. Pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dia senang dengan berbuka puasa. Ini memang kalau orangnya sehat. Tapi kalau orang sakit kan boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ya, tidak perlu dibahas. Kalau toh sakit tapi masih mampu puasa, seperti teman saya Kiai Abdul Khalik dari Jepara. Dia sakit di rumah sakit, sudah cuci darah. Dia disuruh membatalkan puasanya, tidak mau. Adalah aku gak gelem. Saya tanya begitu, ngapa gak mau datang? Nah terus kapan saya kondonya itu? Oh saya sudah sakit begini. Kapan kondo saya itu? Ya kalau sembuh lah, iya kalau sembuh. Nah, kalau sudah sembuh. Nah, begitu jawabannya. Masya Allah. Jadi meskipun sakit, tapi kalau waktu berbuka hanya air seteguk saja. Itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Dalam keadaan sakit masih puasa. Dan ketika berbuka ya senang sekali. Meskipun hanya sebutir kurma. Kemudian air putih. Aqua atau yang lainnya. Itu sudah nikmatnya luar biasa. Ini kenikmatan orang berpuasa. Sudah sebagian dikontani di dunia. Dan yang kedua adalah ketika sudah meninggal dunia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam masalah mendorong supaya kita mau berpuasa. Senang berpuasa. Dan melakukan amal-amal baik yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, bulan puasa ini. Saya rasa cukup sekian. Sallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna al-quwwah was-sihhah wan-nashad fil ibadah khususan bi hadha syahril mubarak. Allahumma ballighna Ramadan. بلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا رمضان اللهم سلم رمضان لنا وسلم رمضان لنا اللهم يا الله باركنا وبلغنا رمضان العافية وارزقنا الصحة والعافية والقوة والنشاط في العبادة اللهم ارزقنا الصحة والعافية والقوة والنشاط في العبادة اللهم اجعل لنا من الذين استجابوا دعاءه اللهم اجعلنا من الذين استجابوا دعاءه وإذا حققوا أعماله وقصدوا يا رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا من وباء كورونا اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفرنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.